Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di hari Rabu, Rabu bercerita. Hari ini Jakarta padat banget. Saya baru dari arah Tanjung Priuk sampai dengan BSD. Wow, amazing macet, hebat. Tapi happy banget malam ini. Sebentar lagi teman saya, rekan saya, ya sesama coaches di Eating Reorder, keluarga baru saya di Eating Reorder akan berbagi cerita. Dengan siapakah beliau? Saya perkenalkan dulu ya. Teman-teman yang nanti akan bercerita adalah Coach Daisy. Teman-teman, beliau adalah sama-sama bersama saya di Eating Reorder. Beliau berkesempatan ikut Eating Reorder di batch 8 bersama Coach Roy, founder Eating Reorder. Dan profesi beliau itu adalah seorang astrada, asisten sutradara film. Ada beberapa karya beliau teman-teman, saya bacain dulu ya, keren banget nih. Judul pertama, Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Judul kedua, Puisi Cinta yang Membunuh. Dan yang ketiga teman-teman pasti tahu, Catatan Harian Si Boy. Keren banget ya teman-teman karya beliau. Nampaknya beliau sudah hadir. Kalau begitu saya invite beliau ya teman-teman. Sebentar ya. Sambil menunggu. Jadi teman-teman, Coach Daisy ini juga sudah berkesempatan untuk mengambil kompetensi sebagai Coach Eating Reorder. Nanti kita akan dengar cerita-cerita beliau, apa yang membuat beliau, apa yang mendorong beliau untuk ingin juga membagikan kabar baik ini dengan ikut serta mengambil kompetensi sebagai Coach Eating Reorder. Ditunggu ya, sebentar. Lihat. Oke. Hai Coach. Selamat Selamat malam. malam. Selamat malam. Hai Selamat Coach malam Desi, semuanya. apa Malam. kabar? Baik. Thank you banget udah nyempetin waktu ya teman-teman. Tadi saya baru, sebelumnya saya kontak beliau. Beliau di tengah kesibukannya sebagai astrada bersedia meluangkan waktu untuk berbagi cerita ke teman-teman. Coach, hari ini lagi di mana nih? Aku hari ini mendadak lagi di Bandung. Wih, terpisahkan teman-teman. Walaupun sama-sama di Jawa Barat, saya di Tangerang Selatan, beliau ada di Bandung. Namun bisa-bisa bersama malam ini untuk berbagi cerita. Thank you banget ya Coach. Sama-sama. Sama. Yeay. Maaf nih ya Coach, kalau yes. kok kayaknya ini aku nyari tempat yang sepi aja. Kita perlu konsentrasi ya untuk berbagi cerita ini ya Coach ya. Keren banget. Betul. Oke, Coach. eh, Hari ini kan kita akan bercerita seputar pengalamannya Coach Desi di Eating Reorder ya. Cerita-ceritanya Coach seperti apa sehingga menjadikan Coach yang seperti saat ini. Nah, aku mau mulai dulu Coach. Coach tahu Eating Reorder itu dari siapa sih? Jadi aku tuh tahu ada eating reorder dari teman kerjaku yang juga Yes. sahabatku deh. Dia juga salah satu coach di eating reorder. Mungkin eh, Siapa itu? namanya Coach Alim. Yeay. Iya, dia aktor film juga. Gitu. Yes. Jadi kalau teman-teman, ini saya juga berbagi cerita. Saya juga sering berbagi cerita ke teman-teman di Eating Reorder, ya Coach, bahwa
eating reorder itu berkembang pesat kepada teman-teman di dunia perfilman. Luar biasa ya. Iya, harus sehat emang orang-orang film. Benar-benar ya. Sehat dan juga berkaryanya lebih hebat, luar biasa. Bahkan dulu sempat ada disebut apa, geng Coach Alin ya, apa sekte apa gitu. Itu sebenarnya yang ya sama-sama orang film dan yang Yes, rumahnya deket dengan Coach Alim, jadi biar gampang jalan bareng, yes, makan sesuai sama IR, makan bareng-bareng gitu sih gitu ya. Supaya bareng-bareng aja kan lebih enak ya bareng-bareng Coach ya. Saling yes. Nah, Coach, mengingatkan. benar. eh Waktu di awal Coach tahu eating disorder, apa yang bikin Coach mau ikutan kala itu? Jadi waktu itu aku sama Coach Alim tuh rajin banget Coach cari Ah, makanan sehat, catering makanan sehat. oke. Oh, Itu jadi ceritanya gitu ya? iya, kita sering banget cari catering makanan sehat, tapi kok nggak ada yang, maksudnya bukan nggak ada yang enak, mungkin nggak ada yang cocok di lidah kita, Yes. gitu. Nah, mungkin Coach Alin waktu itu juga kasihan sama aku karena aku semakin membesar. Oke. Jadi, eh, jadi awalnya memang aku ada cedera di lutut karena Oke. olahraga. Ya. Nah, setelah itu karena aku suka olahraga dan aku nggak suka, bukan nggak suka, tapi aku nggak tahu diet yang bener tuh gimana, makan sehat tuh Oke. gimana. Jadi aku hajar olahraga tiap hari sampai Mhm. akhirnya aku cedera di kaki, di lutut, terus Mhm. berat badan semakin naik, Yes. menikah, melahirkan semakin naik. Jadi ya udah kita cari catering sehat yuk Oke, gitu. oke. Terus terus nggak dapat dapat nih yang cocok. Nah terus Yes. coach aku bilang coba eating reorder yuk. Makanannya gimana, enak nggak? Ya kita masak sendiri. Aduh nggak bisa masak. Pokoknya masih awalnya Oke. awalnya masih no gitu. Tapi karena terus aku sempat sempat menantang dia sih, sempat coba lo duluan deh, kalau lo berhasil gue ikutan. Kayak Oke, oke. gitu. Jadi masih 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 pesimis sih, kayak saya nggak bisa masak, aku nggak bisa. Waktu itu mikirnya makannya pasti sedikit nih, Yes. jadi waduh gue nggak mungkin makan sedikit yang kayak gitu-gitu kok. Ya, ya, ya. Jadi ajakan Alin yang kedua setelah Oh, dua saya kali ngajak ya? ajakan Alin yang kedua, dia buka lebih dari 2 kali sebenarnya. Jadi dia emang thanks to her ya, dia Iya. nggak putus asa ngajakin aku. Jadi setelah aku sempat cedera pinggang waktu itu ngejar anakku yang masih Oke. kecil karena badanku besar, dia lari hampir mau keserempet motor, Astaga. aku lari refleks, aku angkat, aku cedera tuh. Terus akhirnya aku nyerah, ya udah deh aku coba ikutin eating reorder, aku nggak mikir apa-apa, yang penting coba sehat dulu nih, katanya kan bisa. Waktu itu aku dikasih em, infonya bisa nyembuhin penyakit, bisa yang segala Hmm. macam. Ya udah deh aku ikut aja deh gitu ceritanya. Dan akhirnya Coach Desi bergabung di Eating Reorder di Dan batch 8 ya, bener ya? betul, Ya, oke. betul. Karena Nah, bergabung. di saat Coach udah, pasti kan udah dapat gambaran dong dari Coach Alin. Anyway, thanks banget buat Coach Alin sudah menjadi dampak buat Coach Desi, keren ya. Iya, Nah, di saat Coach Desi ikutan, kan pasti sudah dapat gambaran dong eating reorder seperti apa, gitu ya. Bahkan tadi di awal sudah ada mindset, aduh, kagak bisa nih masak sendiri, makannya dikit, gak mungkin. Nah, setelah ikutan, apa yang dialami oleh Coach Desi? setelah ikutan tuh kan dari awal dibilangin pas ikutan, pokoknya Alin Ya, udah daftar aja. Ya udah oke aku daftar. Di situ tuh selalu berulang-ulang dikatakan sama Coach Roy ya, ya, makan tidur jalan-jalan, makan tidur jalan, kok enak ya makan tidur. Semakin benar-benar. semakin penasaran kan, coba makan tidur jalan-jalan bisa jadi sehat kayak gimana sih Yes, yes, gitu kan. yes. Ternyata begitu ikut, kita ketemu snack pagi, makan pagi, snack 6 kali ya Yes. coach, 6 kali makan. Itu tuh batch batch menu-menu pertama kedua tuh aku tuh hampir nyerah karena Oke. kebanyakan makan. Oh gitu. Wow. Jadi di awal coach 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 Desi bilang, aduh, aku nggak bisa makan dikit-dikit gitu ya. Tapi begitu dikasih makan yang 6 kali,
malah kayak kebanyakan makan gitu ya. Kenyang, kenyang banget. Apalagi waktu itu ada snack malam yang Oke. biasanya kita udah tutup warung gitu ya. Maksudnya udah Benar, nggak benar, boleh benar. nggak boleh makan lagi. Ini tuh yang, hah, harus snack malam juga. Oke lah, pelan-pelan aja deh gitu kan. Yes. Yang aku suka cuma yang aku bukan suka tapi yang aku ya kok olahraganya cuma kayak gini sih gitu. Cuman waktu itu Alin juga menyemangati udah jalan aja kaki gitu gitulah. Ternyata aku kaget juga ternyata loh Yes. kok menyenangkan ya gitu. Itu sih coach dan memang Yes. benar-benar Hmm. wow banyak sekali nih makannya. Nah, untuk olahraganya kan berarti kan tadi Coach Sisi bilang, oh emang hobinya olahraga. Terus begitu melihat olahraganya hanya jalan-jalan aja, terus kan Coach Alin juga ingetin, udah jalan aja. Nah, apa yang dialami sama Coach Desi nih? Maksudnya terkait dengan si olahraganya yang cuma jalan-jalan aja ini, is it fun? eh Akhirnya Yes. aku menemukan ya akhirnya fun sih karena gini aku tuh orangnya memang mungkin Yes. penasaran sama sedikit bandel ya gini Sedikit bandel. apa jalan doang terus begitu aku menu satu menu dua menu tiga oh ini udah menurun nih berat badanku dan aku udah eh, dulu aku setiap bangun tidur aku eh, lower back pain ya kan lower lower dan upper back pain tapi setelah menu ke berapa kalau nggak salah ketiga atau ke berapa gitu itu hilang tuh lama-lama coach hilang lutut mulai enak aku mulai nakal lagi eh, coba Oke. abah main basket coba lari gitu tapi ternyata oh belum nih belum saatnya jadi ya udah deh ikutin aja gitu ya mungkin karena eh, Dan akhirnya, akhirnya fun sih maksudnya sambil jalan kaki itu kan kadang aku cuma jalan aja kan yes. nah itu eh, kan selain kita diajarin tentang pola makan yang benar pola pola em, tidur pola Yes. hidup itu kan kita diajarin gimana caranya mengenal diri kita gitu biar kita jadi orang yang lebih baik dari sekarang nah sebenarnya ternyata ketika jalan itu saatnya kayak evaluasi kayak itu kan kita diajarin ya Yes, coach ya betul, maksudnya betul, betul. aku pribadi yang bagaimana bagaimana nah itu sebenarnya waktu me time-nya aku sih sebenarnya di situ gitu ternyata oh jalan lebih efektif sebenarnya selain sehat kita kita jadi evaluasi diri kita jadi bikin menyemangati diri kita sih aku sih merasanya gitu. Dan lebih banyak berarti jadinya kalau coach bilang lebih banyak ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Betul, itu me time-nya Keren, aku keren. banget. Dan itu jadi rutinitas coach sekarang kalau buat coach sendiri. Iya, Hehehe, jadi keren, keren. kalau sehari enggak, Ah, kalau sehari enggak kayak, aduh gue belum jalan nih, kayak deg-degan sendiri. Maksudnya kayak ada yang kurang sih sebenarnya. Dan aku emang pilih bagaimana caranya kerja tapi tetap jalan gitu. Kalau syuting kan susah ya. Tapi kalau syuting yes, tuh yes. kebetulan saya ada, oke, mau ngeset dulu, mau mau ngeset kamera, ngeset setnya gitu. Itu mungkin kayak kalau waktunya des 30 menit des gitu. Oke, ya udah 30 menit aku Jalan jalan, udah kaki, oh selesai. iya. Aku Benar-benar. muter aja lokasi. Aku teringat pernah lihat kok ada salah satu postingan yang dimana teman-teman gitu ya jalan kaki bareng gitu, bener gak sih? Iya betul. Dan itu jadi habit, jadi kebiasaan itu menyenangkan sih apalagi rame-rame ya. Yes, Apalagi kalau di lokasi syuting sebenarnya menyenangkan karena ketika aku muter, jadi ada satu lokasi misalnya halamannya besar, aku muter sekali yes. terus ngapain sih Des? Olahraga mau ikut. Ada lagi yang ikut, padahal bukan orang meeting reorder gitu. Nanti muter kedua kali ngapain? Olahraga yuk. Ya ikut jadi semakin banyak tuh waktu itu sama Coach Wawan tuh pernah di Iya, Bandung benar, juga. benar, benar. Betul, betul, betul. Keren, keren. Nah, coach, intinya coach benar-benar mengalami kehidupan yang mudah dan menyenangkan gitu ya dengan eating disorder yang tadi disebut makan, tidur, jalan-jalan tadi dan sudah menyelesaikan tentunya ya program eating reorder dan tentunya sudah bisa lebih mandiri kan sekarang untuk apa
menjalani hidup sehat ini, tahu apa yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri Ya, gitu ya. Dan luar biasanya teman-teman, Coach Desi juga, namanya juga tadi dari saya sebutin ya Coach tadi ya, dari mulai beliau sudah menyelesaikan eating reorder, beliau tetap ada di circle eating reorder, dimulai dari asisten coach dan akhirnya memutuskan juga untuk mengambil kompetensi sebagai coach eating reorder. Nah, kalau sebelum sampai ke cerita menjadi coach tadi, ada cerita yang menarik nggak coach di pengalaman di program meeting reorder sendiri? ada sih. Ini mungkin cerita aku tuh agak lain dari yang Oke, teman-temanku lain, agak lain. Jadi aku cerita sharing ya. Kalau bisa yes. jangan buat teman-teman yang menonton jangan diikuti Oh, jeleknya. jadi yang Tapi diambil positif ya, yang ambil positif yang diambil, positifnya. yang kurang baik ya teman-teman abaikan lah ya. Kita Nah, tahu mana yang baik buat diri kita. Gitu ya coach. Oke, betul sip. betul. Disclaimer dulu. Siap, siap. Betul. Mari kita menyimak. Jadi coach setelah Hmm, selesai program itu ada tawaran menjadi asisten coach kan. Nah, tapi karena kesibukan yang mungkin aku persiapan syuting lama dan syuting ya, lama itu aku ibaratnya keluar jalur. Aku off track, aku yes. ngaco lagi, terus aku tinggalin tuh, aku nggak jadi ikutan jadi as coach gitu. Dan Oke. kalau ada pertemuan atau apa itu aku suka suka skip gitu Ya, kan. Nah, eh, di situ ketika aku syuting aku kembali mengalami sakit, jadi badanku tuh nggak kuat karena kan syuting kan sebenarnya. Kalau teman-teman di sini ada yang kru juga atau boleh aku cerita, kru syuting itu ya, sebenarnya hal pertama kalau buat aku bukan masalah skill, bukan masalah pengalaman dulu yang ya. penting, tapi kesehatan. Kalau buat aku tuh udah kita karena bekerja dengan waktu yang lebih lama dari teman-teman yang lain, Ya. kita harus kuat fisik, mental gitu. Nah, itu tuh kesehatan tuh penting. Jadi aku lagi, aku mau selesai syuting, aku ke Coach Roy. Aku um, ngaku dosa lah segala macam. Ya. Coach Roy ini Oke. foundernya IR by the way. Terus Yes, aku bilang betul. aku mau Coach Roy nawarin, lo mau jadi coach nggak? Loh coach, saya as coach aja belum, dia bilang gitu kan. Oke, oke, oke. Mana gimana ceritanya? Nggak, ini masalah mau apa enggak deh. Oh ya udah, karena waktu itu aku mau balik, ya udah ayo aku mau ikutan jadi coach, tapi boleh dong coach belajar dulu ya pastinya gitu. Ya udah, jadi teman-teman coaches batch satu yang seangkatan sama coach Dana waktu itu aku tanya tuh mau jadi perlu as coach nggak? Ah, Gue ya. mau dong, Iya, iya. semuanya aku tawarin gitu. Karena aku Teman-teman masih terhubung sebentar ya. Kemungkinan kendala sinyal. Kita menunggu tergabung kembali bersama Coach Desi. ya coach ya, mentoring untuk Yes, betul. jadi coach. Lalu di situ waktu itu aku merasa belum pantas jadi coach karena waktu itu aku berpikirnya eh, berat badanku belum ideal. Gimana aku Oke. harus gimana nih aku harus apa punya kelas kalau em, berat badanku belum ideal gitu Yes. kan. Terus pokoknya banyak banyak alasan lah, banyak alasan aku belum mau foto, belum mau waktu itu kita ada ngerekaman video dan foto untuk jadi coach kan ya. Iya, betul. Eh, aku aku syuting tetap jadi kru untuk teman-teman coach batch 2, tapi aku sendiri tidak ikut
karena aku Belum, merasa belum. belum pantas. Ya. Ah ya belum, aku merasa belum pantas. Aku bilang sama Coach Roy, aku nanti aja deh gitu. Tapi ketika aku ngomong nanti aja, bukannya aku kembali on track, tapi malah kadang tuh lost sampai em, terakhir aku sempat nonton beberapa rekamannya Coach Roy sama datang ke acara conference ya Yes. yang kemarin kita datang ya. Yang aku ingat kata-katanya Coach Roy memang dia ngebuka kelas itu pada saat kondisinya Coach Roy itu justru belum belum prima, belum Betul. ideal. Terus aku mikir, oh ya juga ya, mungkin kita bisa sama-sama. Walaupun aku coach, tapi kan aku tetap harus sama-sama belajar, sama-sama tetap menjaga kesehatan gitu. Jadi aku akhirnya mutusin, nah ini nih aku bandelnya nih. Aku mutusin harus lebih konsisten lagi. Aku nggak boleh kayak gini nih, begitu nggak bisa apa, kalau bisa menghindari ini gitu. Kalau misalnya putus asa cabut dulu yang kayak gitu-gitu tuh aku em, kalau apa ya mempersiapkan diri untuk nggak nggak terlalu nggak begini lagi gitu. Akhirnya aku putuskan oke, Maret tahun depan ini aku harus Yeay. eh, aku akan buka kelas gitu sih. Eh, keren, keren. Anyway, teman-teman tadi dengar yang di awal di disclaimer bahwa yang perlu teman-teman garis bawahi adalah yang tadi Coach Desi bilang bahwa memang kadang kita ya pasti kan nggak sempurna ya Coach ya. Kesempurnaan itu kan cuma punya Tuhan kan. Namun di eating reorder kita banyak belajar. Bener nggak? Bener ya Coach? Ya? Coach pasti setuju. Kita banyak belajar tentunya untuk menjadi versi terbaik dari dirinya kita masing-masing. Walaupun kita ya pastilah di kehidupan itu ada yang kalanya kita bisa off track gitu ya Coach ya. Namun being in this circle tetap berada di lingkungan eating reorder yang positif ini tentunya akan membuat kita juga kembali lagi ke track. Nah ini tuh ada Coach Alin. Hai Coach Hai Alin. Coach Alin, ini dia nih. Jadi Karena teman-teman keren banget. Tadi udah dengar ceritanya Coach Desi, bagaimana beliau perjalanannya hingga sampai dengan menyelesaikan program, juga bagaimana beliau diingatkan kembali ya Coach ya tadi ya, untuk back on track dari perjalanan yang ada dan akhirnya pun di challenge tuh sama Coach Roy pada saat jadi tidak pernah ada yang satu kebetulan pada saat beliau kontak Coach Roy ditawarin deh jadi coach dan juga berpikir oh iya why not kita berbagi kabar baik ini dengan orang lain dan juga harapannya Coach Desi nanti di bulan Maret ya teman-teman nanti ya coba catat waktunya nanti bisa teman-teman lihat di Instagramnya Eating Reorder juga untuk jadwalnya beliau untuk bisa bersama-sama dengan kami. Jadi kami ini teman-teman ada satu dari 45 ya coach gitu ya. Satu dari 45 jadi dan harapannya 45 dari 1.000 coaches yang punya mental berkelimpahan yang ingin berbagi kabar baik ini. Gitu. ya, Eh, kalau boleh keren. tambahin, Coach, Boleh banget coach, boleh banget. kalau boleh tambahin nih, aku seneng Eating Reorder ada semua member, semua anggota Eating Reorder tuh eh, selalu support, selalu punya. Masih terputus. Halo? Hai coach. Sebentar ya, terputus ini. Kendala operasional bahwa sinyal internet kadang putus. Oh, astaga teman-teman sebentar. Kita coba sambungkan lagi ke Coach Desi ya. Ditunggu teman-teman. Tadi terputus dengan Coach Desi sebentar.
sabar menunggu. Kita tunggu sesi teman-teman. Ah, oke. Mari kita coba. Hai coach. Aduh maaf, tiba-tiba jelek tadi sinyalnya. Iya, kayak umum terjadi ya. Kadang-kadang sinyal di tempat kita itu bisa hilang dan putus timbul. Hai coach, masihkah kita tersambung? Ah ya, masih. Oke, tadi sampai coach mau nambahin sesuatu bahwa di Eating Reorder itu komunitasnya saling support. Nah, silakan coach lanjutkan. Iya, aku tuh bersyukur banget kenal Eating Reorder lagi-lagi berkat Coach Alit, Coach Wawan dan semuanya. Eh, Membernya, coachesnya, semuanya tuh punya vibe yang positif yang dan sangat mendukung gitu kalau misalnya memang kita mau melakukan sesuatu yang positif gitu. Dan kalau misalnya kita lagi off track, em, pasti kita diingetin untuk kembali lagi. Even Coach Dana yang sebelumnya nggak kenal aku itu tuh sangat-sangat mendukung. Bahkan waktu awal-awal aku jadi member, aku sempet kaget karena Coach Dana tiba-tiba WhatsApp, apa kabar, gimana gimana menunya, aku siapa ya, aku sempet gitu. Tapi mendukung itu, sepositif itu gitu. Kalau misalnya boleh sharing ya gitu Coach. Jadi makasih banget sih. Dan maaf dulu aku jutek banget kayaknya, ini siapa ya gitu. Oke, Gitu. anyway, thank you banget Coach Desi. Ditunggu nanti apa namanya informasi mengajarnya di bulan Maret ya teman-teman. Kita Doakan pastikan ya. beliau, kita doakan beliau nanti akan membagikan kabar baik ini kepada semua orang juga. Gitu. Oke Coach, thank Siap. you banget untuk waktunya hari ini. Terima kasih sudah berbagi cerita kepada teman-teman sehingga teman-teman harapannya punya gambaran yang lebih lagi bahwa ternyata profesi yang sebenarnya setiap profesi pun juga mampu kok hidup semakin sehat. Apalagi tadi Coach Desi sampaikan, oh buat teman-teman kru itu yang paling penting adalah kesehatan baik fisik dan mental. Sehingga bisa kok kita sama-sama sehat. Gitu ya Coach. Ya. Oke Coach, thank you buat waktunya. Sehat-sehat selalu. Nanti kita ketemu lagi ya di pertemuan berikutnya. Sama Coach. Oke Thank you juga Coach. ya. Ya. Yeay, bye-bye. Bye.